Hey Bray, welcome back again di dunia cerita tanpa batas. Dan tentunya masih sama gue dan dua. Nah Bray, pernah gak sih lo ngerasa ada sisi gelap dalam diri kita yang sebenarnya cuma nunggu waktu buat dilepasin? Kayak monster yang selama ini kita kunci rapat-rapat, tapi begitu pintunya kebuka sedikit, dia langsung nerjam. Nah, hari ini kita bakal nyelam lebih dalam ke jurang kegelapan, melihat gimana luka dan dendam bisa ngebentuk seseorang jadi sesuatu yang gak pernah kita bayangin. Siap-siap, karena senyuman yang satu ini bukan lagi soal kebahagiaan, tapi tentang teror yang menghantui. Dan inilah Monster in Me, episode 10, senyuman yang menghantui. Malam itu, dinginnya udara nusuk kulit di sebuah kamar yang diselimuti gelap pekat. Cuma diterangi remang-remang cahaya lampu jalan yang nyelip dari celah jendela. Miko cuma senyum tipis, matanya nanar natap langit-langit. Bray, kayak lagi nonton film paling seru di otaknya sendiri. Bayangan-bayangan gelap itu ngerubungin dia, nari-nari di pikirannya, ngerangkai adegan yang bukan cuma aneh, tapi juga liar dan super gila. Ini kisah yang cuma bisa dipahami sama orang-orang yang udah nyemplung sampai dasar jurang kegelapan jiwa. Miko ini bukan cuma penonton biasa, dia itu sutradara di balik panggung yang paling gelap ini. Sempurna, bisik Miko. Suaranya kayak desisan ular, semuanya berjalan sesuai rencana. Timpalnya lagi, gak jauh dari sana, di sudut kota yang lain, Slante lagi berdiri di depan cermin retak di kamarnya yang sempit. Tatapannya, Bray, beda banget. Mata merah dan sayunya itu mantulin sosok yang sama sekali gak mirip Slante yang rapuh dan sering nangis kayak dulu. Wajahnya kini bukan lagi cuma cerminan dari semua penderitaan yang dia rasain, tapi sebuah topeng yang perlahan dia ukir dengan tekad membara. Sisi gelap yang selama ini dia lawan mati-matian, sekarang gak lagi dia lawan, malah dia peluk erat-erat, jadi bagian dari dirinya. Lo bayangin gimana rasanya peluk kegelapan lo sendiri. Setiap malam pikirannya penuh sama bisikan halus, bukan bisikan malaikat Bray, tapi bisikan-bisikan dingin ya nyuruh dia bangkit, bisikan yang ngegas dia buat balas dendam ke semua orang yang pernah nyakitin dia. Slante tahu orang-orang yang dulu ngetawain dia, yang nuduh dia gila, yang ninggalin dia sendirian dalam kesepian dan rasa sakit, dan satu persatu harus bayar, harus ngerasain apa yang dia rasain. Mereka kira gue lemah, mereka pikir gue gila. Slante ngomong gitu sama pantulan dirinya di cermin. Suaranya serak dan dingin banget. Lihat aja nanti, kalian udah bikin gue jadi begini, dan sekarang kalian yang bakal ngerasain akibatnya. Ray, itu bukan lagi Slante yang kita kenal. Itu udah jadi ya, versi yang benar-benar beda. Kayaknya Slante udah benar-benar nyerah dan dikuasain sisi lain dari dirinya. Karena saat ada harapan ketika Miko yang dianggap cahaya, ternyata Miko itu cuma sutradara di balik panggung penderitaan Slante. Dan singkatnya, perburuan dimulai. Dan dimulailah perjalanan kelam Slante. Langkahnya diatur dengan dingin dan terencana. Kayak pemburu yang udah tahu banget di mana masanya bersembunyi. Dia bukan lagi gadis penakut dan rapuh yang dulu. Dia sekarang itu bayangan gelap yang bakal nelen mereka semua. Setiap napasnya sekarang kerasa penuh dendam. Setiap tatapannya penuh rencana jahat. Ini udah kayak nonton film thriller paling seru, Bray. Satu persatu, korban yang pernah nyakitin dia mulai terima balasan yang kejam dan gak terbayangkan. Di lorong kampus yang sepi, di sudut taman kota yang dulunya tempat dia main, di dalam rumah yang dulunya penuh tawa, tapi sekarang sepi dan dingin mencekam. Cara Slante ngabisin mereka itu bukan cara biasa, bukan cuma kill-killan. Setiap aksinya itu ada pesan tersembunyi, Bray. Simbol kemarahan dan penderitaan yang selama ini dia pendam. Ini bukan cuma balas dendam, ini adalah seni balas dendam yang benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Ada yang ditemuin terjerat rantai besi, mulut disentuh kain, berumuran. Matanya melotot kosong, kayak masih ngeliat kengerian terakhir yang dia rasain. Dan kain itu, Bray, ternyata itu sobekan dari seragam sekolah Slante yang dulu sering dilecehin. Detail kecil yang bikin merinding. Pure, dendam banget ini. Terus ada juga yang disiksa sampai nggak bernyawa di kamar gelap. Dindingnya penuh coretan dan simbol aneh. Dan simbol-simbol itu ternyata itu tulisan-tulisan hinaan yang dulu sering banget mereka tulis tentang Slante di media sosial. Bray, sekarang terukir pakai darah. Gila kan? Dan ada juga korban lain ditemuin menggantung di tiang bendera sekolah. Kakinya diikat rapi banget dengan catatan kecil nyelip di sakunya. Catatan itu bertuliskan, siapa yang ketawa sekarang? Ini benar-benar loh, kayak pesan dari neraka. Setiap penghakiman itu nunjukin sisi psikopat Slante yang makin menjadi-jadi, makin terasa, makin nakutin. Dia nikmatin setiap detik, setiap tarikan napas terakhir dari para korbannya. Ini adalah euforia yang gak pernah dia rasain sebelumnya, setelah kesedihan yang bertubi-tubi dan rasa sakit yang gak terelakkan. Di sisi lain, Miko terus aja nonton dari bayangan. Bray, dia nikmatin setiap adegan kayak seorang sutradara yang melihat karya terbaiknya dipentaskan. Senyumnya makin lebar, puas banget. Indah, benar-benar indah, bisik Miko ke dirinya sendiri. Seolah lagi muji mahakarya seni paling agung. Tapi, ada yang beda kali ini.
Kegelapan Selante yang makin menjadi ini bukan cuma balas dendam biasa. Ini bagian dari rencana Miko yang lebih besar. Rencana jangka panjang dia buat nyiptain sosok sempurna yang dia impikan, yaitu seorang psikopat yang punya kekuatan dan kekejaman yang gak ada batasnya, yang bisa dia kendaliin, yang bisa dia manipulasi. Miko melihat Selante ini kayak alat budak catur paling berharga dalam permainan gilanya dia. Teruslah menari Selante, bisik Miko. Matanya berkilat gila. Panggung ini baru aja dimulai. Gila kan? Miko ini benar-benar creepy guys. Dan kita kembali ke adegan psikopat Selante, di mana Selante terus berburu kayak hewan buas yang lagi haus darah. Dan target dia selanjutnya, Bray, salah satu teman dekatnya, Lala. Iya, Lala. Orang yang selama ini Selante anggap dekat. Orang yang sempet nyoba nenangin Miko di depan rumahnya. Ternyata juga masuk daftar balas dendamnya. Selante udah nyiapin sesuatu yang mengerikan buat Lala. Di sebuah ruangan kosong yang remang-remang, kelihatan sebuah pisau besar kayak pisau jagal hewan, Bray. Diikat pakai tali yang ngegantung dari langit-langit. Di tengah ruangan, ada kursi kayu kosong dikelilingi sama pisau-pisau lain yang juga diikat pakai tali, ngegantung ngelilingin kursi itu. Dan pas banget di atas kursi, sebuah lampu rumah berbentuk kayak mahkota ngeluarin cahaya redup. Nambah ke sana, teatrikal yang serem. Ini bukan lagi sekadar. Ini udah jadi pertunjukan horor langsung. Terus tiba-tiba muncul dua sosok cewek dari balik pintu rumah. Itu Selante yang lagi gandeng tangan Lala. Lala kelihatan senyum. Bray, mungkin ngira ini cuma kejutan ulang tahun buat dia. Selante dengan lembut nyuruh Lala duduk di kursi di tengah ruangan. Kebetulan emang hari itu Lala ulang tahun, dan alasan Lala nurut gitu aja perintah Selante mungkin karena Lala mikir Selante lagi nyiapin pesta kejutan buat dia. Dan emang bener, saat itu Selante udah nyiapin sebuah kejutan buat Lala. Tutup mata Lala, kata Selante dengan suara lembut tapi dingin banget. Dan Lala nurut. Lalu Selante nutup mata Lala pakai sehelai kain. Sekarang pilih salah satu nomor dari 1 sampai 5, pinta Selante. Suaranya kedengaran manis banget, tapi nyimpan racun mematikan. Dan Lala senyum terus bilang, nomor 3 deh. Dengar itu, Selante langsung senyum lebar. Baik, bukan senyum tulus, tapi senyum puas yang mengerikan. Karena nomor itu ternyata adalah nomor urutan pisau yang bakal Selante lepasin ke Lala. Selante natap tajam ke arah pisau besar, kayak pisau jagal hewan yang ngegantung itu. Dengan gerakan lambat yang penuh kesenangan, dia narik tali yang nahan ujung pisau itu. Dan ini baru permulaan. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba semua adegan itu hilang. Semuanya redup. Dan bayangan-bayangan mengerikan itu hilang pelan-pelan, terkikis sama cahaya pagi yang masuk lewat celah tirai. Sepasang mata pun kelihatan membuka perlahan. Dan akhirnya sebuah wajah nampak tersenyum. Dia senyum, sebuah senyuman yang dingin dan mengerikan. Itu bukan senyum kemenangan biasa, tapi senyum orang yang baru aja nikmatin mimpi terindah dalam hidupnya. Mimpi yang begitu kejam dan gila, yang dia ciptain sendiri di pikirannya. Ini baru permulaan, gumamnya. Suaranya bergetar penuh hasrat dan kegilaan. Ya, ini baru permulaan, Bray. Mimpi buruk itu ternyata cuma latihan, sebuah simulasi yang rasanya nyata banget. Selante belum benar-benar ngelakuinnya, tapi dia udah ngerasain betapa nikmatnya itu. Crazy kan? Kita diajak nyelam ke pikiran paling gelap Selante. Dan ternyata, apa yang kita lihat barusan itu cuma sebuah mimpi. Tapi, mimpi itu kerasa nyata banget. Sampai kita hampir percaya kan? Ini nunjukin betapa kuatnya dampak luka dan dendam bisa ngebentuk seseorang. Selante sekarang bukan lagi korban. Dia adalah arsitek kengeriannya sendiri. Tapi, tunggu dulu. Siapa sebenarnya yang ada di balik senyuman mengerikan di akhir tadi? Apakah itu Selante yang baru? Atau justru Miko yang selama ini ngendaliin segalanya? Kita baru aja ngelihat gambaran kecil dari perang yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran Selante. Pertanyaannya, seberapa jauh dia bakal melangkah? Dan apakah Miko benar-benar cuma penonton? Atau ada peran lain yang lebih besar? To be continue. Bab selanjutnya, perang bayangan. So, jangan lupa pencet tombol like, lonceng, dan juga jangan lupa share bro. Dan buat lo yang belum subscribe, buruan subscribe. Biar kita ketemu lagi di bab dan cerita selanjutnya. Ciao.